Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita masuk ke retret atau rekoleksi menjadi pendobrak. Kalau kondisi memungkinkan, mengikuti retret maupun rekoleksi dapat menjadi langkah awal yang efektif. Jadi retret atau rekoleksi itu adalah langkah awal yang efektif. Diharapkan seseorang dapat kembali mengulang saat-saat indah bersama Allah dan akhirnya akan kembali ke jalan Tuhan. Ada cukup banyak retret yang diadakan dalam komunitas gereja Katolik, baik dalam lingkup teritorial maupun kategorial. Mungkin di gereja-gereja Kristen yang lainnya juga ya ada seperti itu. Sudah seharusnya kalau memungkinkan kita dapat mengikuti retret atau rekoleksi 1 tahun sekali, itu minimal ya. Maka perlu diprogramkan oleh pengurus gereja rutan Okumene ini ya, untuk membuat retret atau rekoleksi minimal setahun sekali ya, pada program-program selanjutnya. Mengapa penting? Ya, itu penting sekali karena itu menjadi pendobrak retret atau rekoleksi itu. Dengan mengikuti retret bukan berarti seseorang terbebas selamanya dari kebiasaan untuk melakukan dosa ketidakmurnian. Ya, ingat, retret itu menjadi pendobrak awal atau rekoleksi itu menjadi pendobrak awal. Tanpa bekerja sama dengan rahmat Allah secara terus-menerus, ingat, secara terus-menerus ya, bekerja sama dengan rahmat Allah, seseorang akan dengan mudah jatuh kembali ke dosa ini kalau tidak bekerja sama terus-menerus dengan rahmat Allah. Kalau diumpamakan dengan penyakit yang telah parah dan ingin diobati, maka retret adalah seperti melakukan operasi. Jadi retret itu semacam operasi rohani. Ya, jadi rekoleksi itu operasi kecilnya, kalau retret itu operasi besarnya. Ya. Jadi retret atau rekoleksi itu adalah suatu operasi bagi rohani kita. Sama seperti setelah operasi diperlukan tahapan untuk mengubah pola hidup dan pola makan yang teratur. Maka setelah retret juga diperlukan perubahan sikap hidup yang harus dilakukan secara teratur dan terus-menerus. Ya, jadi Bapak-bapak, itu penting. Nah, itu tadi langkah yang pertama, langkah pendobraknya. Berikutnya yang kedua yang sudah kita jelaskan minggu lalu, yaitu menerima sakramen Ekaristi dan sakramen tobat secara teratur dalam gereja Katolik itu ya. Mengapa itu penting? Karena perubahan sikap hidup dan laku spiritualitas harus dimulai dengan terus bergantung kepada rahmat Allah. Ingat, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau orang tidak bergantung kepada rahmat Allah, kalau orang tidak beribadat di gereja, kalau orang tidak menyandarkan diri kepada Allah, dia akan mudah jatuh. Ya. Karena rahmat Allah ini bekerja untuk membuat kita selalu menjadi pribadi yang siap sedia menghadapi dosa. Jadi orang yang tidak siap menghadapi dosa adalah orang yang tidak mau menerima sakramen Ekaristi dan sakramen tobat secara teratur. Karena kita harus menggunakan persenjataan Allah, yang tidak mau ke gereja, yang tidak berdoa pribadi, kita tidak siap sedia itu. Jadi mempergunakan senjata Allah itu bukan dengan pedang. Pedang itu kata Yesus, ya kan? Siapa yang bermain dengan pedang dia akan mati dengan pedangnya. Tetapi dengan persenjataan Allah, yaitu ya rahmat Allah sendiri, itu senjata yang paling ya ampuh. Allah telah memberikan sakramen sebagai cara yang dipilihnya untuk menyalurkan rahmatnya. Nah, jadi sakramen itu adalah ya rahmat Allah. Itu diungkapkan Santo Leo Agung, mengajarkan apa yang tampak pada penebus kita sudah dialihkan ke dalam misteri-misterinya atau sakramen-sakramennya. KGK 1115. Dengan kata lain, setiap kali kita menerima sakramen-sakramen, maka kita bertemu dengan Kristus yang menyalurkan rahmat-Nya. Oleh karena itu sudah seharusnya umat Allah menimba kekuatan dari rahmat Allah yang mengalir dari sakramen-sakramennya. Maka penting di sini agar kita memahami makna sakramen, menghayatinya, dan mempersiapkan batin untuk menyambutnya agar kita dapat memperoleh buah-buahnya secara efektif. Nah, makanya minggu lalu itu dan 2 minggu lalu saya jelaskan tentang sakramen-sakramen ya. Karena Kristus telah menginstitusikan sakramen tobat untuk mengampuni dosa, baik dosa ringan dan dosa berat, maka sudah seharusnya pertobatan yang sungguh dimulai dengan menerima sakramen pengampunan dosa.
Mengapa harus menerima sakramen pengampunan dosa atau sakramen pengakuan dosa? Untuk mencabut akar-akarnya. Karena ilalang itu ditanam oleh musuh Allah. Kita tahu musuh Allah itu adalah iblis. Ya. Sedangkan hal-hal yang baik itu ditanam oleh Allah, itulah gandum. Ilalang itu ditanam oleh musuh Allah itu. Secara diam-diam. Ya kan? Ya. Jadi kalau orang yang diam-diam itu biasanya ya harus kita pahami sebagai sesuatu yang ya bisa berbahaya. Dia diam, tak datang ke gereja, ya. Diam-diam menghanyutkan ini. Karena dia tidak mau mengungkapkan itu, karena dia punya maksud terselubung. Tetapi kalau orang yang benar di mata Tuhan, dia akan mengungkapkan suatu kebenaran, yaitu Kristus Yesus. Jadi kan ada mungkin beberapa anak-anak Tuhan di sini, umat Kristiani di sini, ngapainlah kita nunjukkan kalau kita ini beriman Kristen. Nah itu hati-hati, orang-orang seperti itu yang sudah menjauh dari rahmat Allah. Ya. Sepertinya dia mendukung Allah, tetapi dia menjatuhkan Allah. Tak perlu kita berdebat katanya, karena debat itu tidak menghasilkan apa-apa. Bukan kita berdebat, kita mewartakan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita diam-diam saja, berarti kita seperti katak dalam tempurung, berarti iman kita tidak bertumbuh. Lampu itu harus dinyalakan di kaki Dian, bukan masukkan ke dalam gantang. Masa kita udah dibaptis lalu kita masuk di dalam gantang? Yesus sudah katakan, kita ini adalah terang dunia. Maka kita harus menyala terangnya. Bukan kebakaran, ingat ya. Kita ini adalah garam dunia. Ya. Kalau kita tawar, bagaimana mau diasinkan? Nah ini sulit. Jadi jelas ya, adalah baik untuk mempersiapkan sakramen pengakuan dosa dengan sungguh-sungguh, dengan mengadakan pemeriksaan batin yang baik. Untuk mengetahui bagaimana mempersiapkan pengakuan dosa yang baik, ya, pastilah sudah dilaksanakan dengan baik. Karena saya dengar pasti yang Katolik sudah menerima sakramen pengakuan dosa. Dengan mengadakan pemeriksaan batin yang baik dan mohon kekuatan dari Roh Kudus, semoga kita mempunyai keberanian untuk mengakukan dosa tanpa berusaha menyembunyikan atau memberikan pembelaan diri. Dengan demikian pengampunan dosa akan memberikan efek yang sungguh luar biasa bagi orang yang tulus ingin memperbaiki diri. Bagi orang yang berjuang untuk terlepas dari dosa yang telah terjadi atau menjadi kebiasaan, seringkali tidaklah cukup untuk mengaku dosa hanya satu kali. Seringkali seseorang akan jatuh lagi ke dalam dosa yang sama walaupun dia telah mengaku dosa dengan tulus dan penuh kesungguhan hati. Ini biasanya dosa-dosa ketidakmurnian. Misalnya nonton film porno, pornografi, percabulan, ya, onani, masturbasi, ya, mengintip, macam-macam lah. Ya, ini dosa-dosa ketidakmurnian yang bisa berulang-ulang kali. Ya, kalau menghadapi situasi seperti ini, kita tidak boleh berputus asa dan berhenti untuk mengakukan dosa yang sama. Jadi dosa itu, ya kita harus akui terus. Ya. Yang terpenting kita berfokus pada belas kasih Allah dan rahmat Allah yang dapat membantu kita untuk dapat melawan godaan sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Kita tetap membuat resolusi yang teguh untuk mengakukan dosa secara teratur, sekitar 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali atau bahkan setiap minggu. Jadi baik adanya itu mengakui dosa itu setiap minggu. Dulu waktu kami di Stella Maris, paroki Stella Maris itu setiap hari Kamis ada pengakuan dosa itu. Ya. Tetapi kalau kita sekarang boleh datang setiap minggu 1 kali, ya, sebelum menerima sakramen Ekaristi. Misalnya di hari Sabtu atau Jumat itu umat disadarkan untuk mengakui dosa. Walaupun pengakuan dosa itu pada masa Prapaskah itu juga dibuatkan jadwal khusus. Jika berkaitan dengan dosa-dosa yang sedemikian menjerat,
dan sungguh baik kalau kita mengakukan dosa kepada pastor yang sama, sehingga pastor tersebut dapat membantu kita untuk menangani dosa yang sama ini dengan lebih baik. Jadi banyak di antara kita mengakui dosa, cari pastor yang agak, mohon maaf ya, agak tua, atau pastor yang tidak kita kenal. Kita anggap pastor itu lalu akan ya menceritakan dosa kita. Tidak pernah ya. Dosa itu adalah menjadi rahasia, dan setelah keluar dari kamar pengakuan kesaksian seorang imam atau seorang pastor, dia sudah tidak mengingat lagi dosa-dosa apa yang disampaikan oleh umat itu, walaupun dia kenal baik dengan umat itu. Kecuali memang ya pengakuannya itu berulang-ulang, seperti Bunda Teresa mengakui dosa kepada seorang imam. Jadi dia ya setiap hari mengaku dosa. Bunda Teresa, maka dia menjadi orang kudus kan. Misalnya dia menelantarkan orang miskin, tidak enak ya, hati itu sudah dosa. Dan dosanya yang itu-itu saja. Yang memang dosa yang itu-itu saja itu berat. Ya. Di kamar kita tidak menegur orang, itu sudah dosa sebenarnya. Menegur dalam artian menyapa. Ya. Kita meyakini bahwa rahmat Allah pasti mengalir dari sakramen tobat dan memurnikan kita. Namun biarlah kita juga menerima proses pemurnian ini baik dalam waktu singkat maupun cukup lama. Ada yang bisa dimurnikan dalam waktu singkat, ada yang dimurnikan dengan waktu yang cukup lama. Contohnya jangan jauh, seorang lumpuh ya, dalam Injil itu diceritakan seorang lumpuh yang sudah 38 tahun. 38 tahun lumpuh. Ya, di serambi kolam Bethsaida itu. Ya, Bethesda, Bethsaida tempat Yesus. Bethesda. Jadi ketika kolam itu bergolak atau bergelombang, semua orang yang ingin sembuh itu harusnya menceburkan diri, tetapi karena dia lumpuh ya tidak bisa. Akhirnya karena dia ingin kesembuhan, maka Yesus katakan kepada dia, "Kamu ingin sembuh?" Ya. Ya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itulah forma ya pengampunan yang diberikan Allah kepada dia. Lalu habis itu Yesus menghilang, dan tiba-tiba dia melihat Yesus itu mengajar di bait Allah. Lalu dia bilang, itulah dia yang menyembuhkan saya. Lalu Yesus ingin ditangkap oleh orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena menyembuhkan orang di hari Sabat. Tetapi setelah itu ketika Yesus selesai mengajar, dia menemui Yesus. Yesus katakan, ya jangan berbuat dosa lagi. Ya kan? Kalau kamu melakukannya lagi, hal buruk akan lebih kamu terima. Jadi keadaanmu akan lebih buruk. Jadi seseorang yang sudah dibebaskan dari dosa, lalu dia melakukan dosa lagi, jadi dia akan menjadi lebih buruk lagi keadaannya. Mengapa? Karena dosa itu akan menghantam dia 7 kali lipat. Ingat apa yang dikatakan Yesus ketika seseorang itu dibebaskan dari satu setan. Orang itu dalam keadaan baik ya, tetapi setan itu mengembara di padang gurun. Lalu akhirnya setan itu membawa 7 setan lagi untuk memasuki dirinya lagi, diibaratkan dengan rumah. Dan keadaannya menjadi lebih parah. Maka hati-hati seseorang yang sudah dibaptis lalu dia kembali. Misalnya dia sudah dibaptis lalu kembali ke tradisi, dia megang jimat kembali, halnya akan lebih buruk, akan sangat sulit untuk dia terbebas dari itu. Jadi sebelumnya itu dia ya kan sudah melepaskan jimat-jimat itu, tetapi setelah itu, setelah dibaptis, dia kembali lagi mengoleksi jimat-jimat itu, dan akibatnya apa? Keadaannya lebih buruk lagi. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan, ya kan? Kemarin juga dipertanyakan kan, dia hanya kawin begitu saja, padahal dia Katolik, tidak menerima sakramen perkawinan, ya kan? Keadaannya, ya itu pasti lebih buruk lagi. Karena apa? Dia akan menyebabkan dosa itu berakar. Anaknya tidak bisa dibaptis karena dia belum terima sakramen perkawinan. Karena dia tidak layak untuk mengantarkan anaknya ke bait Allah atau ke dalam gereja itu dalam keadaan dosa. Dia harus bertobat terlebih dahulu dengan menerima
sakramen pertobatan dan menerima sakramen perkawinan. Itulah yang disebut konvalidasi ya. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus ya, jelaslah di situ. Melalui proses pemurnian yang melibatkan jatuh bangun ya, maka kita semakin disadarkan bahwa kita sesungguhnya adalah ciptaan yang lemah, yang rentan untuk berbuat dosa. Namun kesadaran akan kelemahan kita harus dibarengi dengan kesadaran bahwa Allah mampu menolong kita, karena Dia adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Kesadaran ini akan semakin membuat kita menjadi lebih rendah hati dan terus bergantung pada rahmat Allah dalam proses pemurnian ini.